dan banyak lagi yang lain. Dalam suluk wujil bait ke-39 juga perlu juga kita renungi. Di sini wujil Sunan Bonang menasihatkan kepada wujil, ya, renungi wujil hakikat sejati niat. Hakikatnya tidak dibatasi pikiran kita, berpikir dan menyebut suatu perkara bukan kemauan murni. Kemauan itu sukar dipahami, seperti halnya memuja Tuhan, ia tidak terpaut pada hal-hal yang tampak, pun tidak membuatmu membenci orang-orang dihukum dan dizalimi serta orang yang berselisih paham. Ini dalam teks suluk wujil bait ke-39 juga menyinggung tentang hakikat niat. Jadi niat lebih penting dari perbuatan. Kemauannya tidak dapat dinyatakan dengan kata. Niat untuk melakukan perbuatan ialah ungkapan perbuatan tersebut. Nah, ini. Jadi konsep tauhid di sini jelas. Tidak ada pemisahan antara lafaz seperti yang ditentikkan dalam hati dengan perbuatan. Jadi sempurna niat setelah melakukan perbuatan itu sendiri. Kemudian tentang pengenalan diri, ya, tazkiyatun nafas. Dalam penyucian diri juga Sunan Bonang juga memberi nasihat kepada wujil, ya. Ingat-ingatlah wujil, berhati-hatilah dalam hidup di dunia ini, jangan ceroboh dan gegabah, sedarilah dirimu bukan yang hak, ya. Dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Asal usul semua kejadian inilah jalan ma'rifat sejati. Inilah sama senada dengan apa yang dikandung dalam hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Karena dirinya itulah sebagai tempat terpautnya ilmu Allah dengan pemahaman manusia. Kemudian juga dinasihatkan kepada wujil, karena itu wujil, kenali dirimu yang sejati, ingkari benda agar nafsumu tidur terlena. Dia yang mengenal diri, nafsunya akan terkendali dan terlindung dari jalan sesat dan kebingungan kenal diri. Tahu kelemahan diri, selalu awas terhadap tindak tanduknya. Nah, ini juga mensabitkan bahwa kalau seorang manusia itu, ya, masih terikat dengan benda, ya, atau masih menuhankan benda, maka dia tidak akan mencapai, dalam istilah Sunan Bonang itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Contoh yang paling agak menggelitik bagi saya adalah ketika melihat banyak orang Islam alergi atau tidak suka dengan poligami. Ini mungkin contoh yang agak sedikit menarik untuk kita bahas, untuk bahan lelucon dan juga sebagai pikiran sebenarnya. Misalnya poligami itu dilarang oleh sebagian orang karena merasa manusia itu tidak mungkin bisa berlaku adil. Kalau sudah bicara cintanya sama satu orang, tidak boleh berbagi. Berarti kalau sudah cinta itu satu orang kepada makhluk Allah, berarti kita sudah menciptakan cinta Allah itu seolah-olah nomor sekian dari cinta manusia. Seharusnya dalam orang yang bertauhid itu adalah cinta kepada Allah itu lebih tinggi, menghilangkan cinta-cinta yang lain. Dalam artian secara falsafah fisik gitu ya. Orang kalau masih terikat dengan kebergantungan dengan sosok fisikal suami atau lelaki itu, berarti dia tidak bisa melihat bahwa suaminya itu adalah juga bentuk kecintaannya kepada Allah gitu. Kalau suaminya menjalankan fungsinya dengan baik sebagai seorang suami, ya, kemudian bertanggung jawab dalam keluarga, ya, berarti semuanya itu diniatkan karena Allah, sehingga tidak ada lagi, ya, cintanya melebihi dari cintanya kepada Allah. Jadi kalau masih terikat kepada fisik, berarti juga kita sudah masih belum bisa sampai kepada martabat ma'rifatullah ini, karena masih terikat kepada fisik.
Itu sebagai apa namanya contoh yang agak sedikit tidak disukai oleh kalangan kaum Hawa ini. Kemudian faham wahdatul wujud boleh dipahami dari konsep bercermin dan bayangan. Hal ini tersebut terkandung dalam Suluk Ujil bait ke-77 sampai 88. Tadi kita sebutkan dalam teks itu kan ada topeng ya dengan cermin ataupun dengan huruf alif gitu ya. Nah, apa yang saya pahami dari konsep wahdatul wujud ini, saya boleh tafsirkan penari topeng dengan topeng itu ibaratnya adalah manusia. Sedangkan penari topeng adalah konsep Tuhan di situ. Jadi kalau hubungan manusia dengan Tuhan, ya ibarat penari topeng tadi. Jadi dia dia satu kesatuan irodah. Jadi topeng ini tidak bermakna ketika tidak ada penari topeng. Jadi hubungan antara, jadi kalau wajibul wujudnya itu adalah penari topeng, kalau jaizul wujudnya adalah topeng. Topeng menjadi bermakna ketika ada penari topeng, sehingga penari topeng ini bisa menjelaskan tentang hubungan sesuatu antara makhluk dengan khalik. Ini terdapat dalam teks juga. Begitu juga dengan cermin. Gitu. Di situ dijelaskan ada kensat pada, ya, kemudian wujil. Jadi cermin itu adalah bayangan dengan cermin itu adalah ibarat konsepsi manusia. Sedangkan kensat pada dan wujil itu di depan cermin yang nampak itu kan ada bayangan cermin dan orang yang berada di depan cermin. Nah, Tuhan itu yang ada di depan cermin, sedangkan pantulannya itu adalah manusia. Jadi bagaimana hubungan antara manusia iradatullah dengan iradatun nas itu menemukan korespondensinya. Itu jadi konsep wahdatul wujud adalah ya sama dijelaskan dalam konsep cermin, kemudian konsep bayangan, kemudian topeng yang nampak dalam teks, sehingga perlu penjelasan secara lebih filosofikal tentang kandungan-kandungan semiotik dari kata-kata tadi yang terdapat dalam teks. Maka ketika di Jawa ini maka dikenallah istilah manunggal gitu. Dari kata tunggal tapi bukan tan tunggal gitu. Maka kalau ada yang memahami wahdatul wujud kepada manunggaling kalau Gusti berarti terbawa oleh konsepsi hulul tadi, atau dalam bahasa kalau dalam ajaran Buddha itu kan ada Atman gitu ya. Atman dalam Upanishad itu, dalam teks Hindu Buddha itu kan ada Upanishad. Nah, kekuatan yang tertinggi yang bersemai di dalam diri itu kan disebut Atman. Nah, seolah bersatu adanya kekuatan Atman yang bersama yang pada diri inilah yang dianggap sebagai bersatu, manunggal gitu. Manunggal. Jadi bersatunya fisik manusia dengan kekuatan Atman. Maka kalau nonton film India kan nampak itu pandangan hidup Hindu Buddha di situ. Dalam Hindu bahkan ketika orang sudah tahapan titik paling tingginya ketika dia membela kebenaran, walaupun dia sendiri, dia bisa membasmi seluruh pelaku kejahatan ketika itu dengan kekuatan, karena dianggap Atman keluar dari dirinya, dia bisa menyelesaikannya. Makanya nampak di situ kalau sering nonton film dia itu tercermin di situ. Nah, kalau ada orang Jawa masih menganggap bahwa bersatunya kekuatan yang tinggi tadi dengan manusia ini masih terbawa fahaman yang pra-Islam itu sendiri, yaitu dengan istilah manunggaling kalogus tadi. Nah, juga salah satu nasihat dari Sunan Bonang yang terdapat dalam teks Suluk Ujil, ingat-ingatlah Ujil, berhati-hatilah dalam hidup di dunia ini, janganlah ceroboh dan gegabah, sedarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, asal usul semua kejadian inilah jalan makrifat sejati. Inilah
nasihat yang paling inti dalam ajaran Sunan Bonang dalam naskah Suluk Wujil. Jadi ma'rifatus jati. Nah, ini tadi saya jelaskan di sini bahwa konsepsi manusia dalam pahaman Sunan Bonang menurut berdasarkan teks Suluk Wujil, topeng ini mewakili konsep makhluk. Dengan penari topeng merefleksikan konsep Tuhan. Ini terdapat dalam bait ke-48, 49, 50, 51. Kemudian seni wayang, seorang dalang merefleksikan konsep Tuhan, dan anak wayang itu direfleksikan sebagai makhluk. Ini terdapat dalam bait 89 ataupun 90. Yang ketiga, yang menilik kepada cermin dan bayangan mewakili makhluk. Ya, cermin dan bayangan mewakili. Yang menilik kepada cermin dan bayangan mewakili makhluk. Kemudian huruf alif melambangkan keesaan Tuhan. Ini terdapat dalam bait 48, 49, 50, 51. Ini dalam konsepsi manusia menurut Sunan Bonang. Nah, ini yang menarik nih. Saya menyederhanakan apa yang saya temukan dari pembacaan saya. Perbedaan wahdatul wujud dengan manunggaling kaula Gusti. Jadi kalau wahdatul wujud itu kita pahamkan bahwa hanya wujud Tuhan dan alam itu esa, dan alam hanya mazhar dan zilnya milik al-haq. Jadi yang wujud itu adanya Tuhan gitu. Atau kalau dalam ismu maf'ulnya maujud, ya, itu alam. Gitu. Sedangkan dalam manunggaling kaula Gusti, Tuhan dan alam itu manunggal. Nah, ini manunggal Gusti. Berarti jelas perbedaannya. Dalam wahdatul wujud itu hanya Allah lah Tuhan yang esa, yang hanya dianggap sebagai yang wujud. Sedangkan yang alam selain Allah itu hanya mazhar atau zil, bayangan yang dimiliki oleh al-haq, itu Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, wahdatul wujud ini tidak sewujud antara wujud sarfin dengan adam sarfin. Jadi antara wujud sarfin dengan adam sarfin itu berbeda. Sedangkan dalam manunggaling kaula Gusti, antara wujud sarfin dengan adam sarfin itu sama atau sewujud. Ini adam sarfin ini dari kata sorof, ya, suatu yang sia-sia. Ibaratnya kita kalau beribadah tidak mengenal Allah, itu ibaratkan menembak burung, ya, tidak tahu sasarannya kemana. Jadi sia-sia belaka. Maka orang yang melakukan perbuatan sia-sia disebut wujud sarfin. Sorof. Allah itu bukan alam dan alam bukan Allah. Karena alam tiada mustakil. Itu paham wahdatul wujud. Sedangkan manunggaling kaula Gusti, alam itu Allah dan Allah itu alam masing-masing mustakil. Nah, di situ kan nampak perbedaannya. Atau juga dalam asmaning dat tanlian ing ananira, nama-nama zatnya tidak lain daripadanya, itu wahdatul wujud. Sedangkan manunggal kaula Gusti, sifat iku nang ing dat, ya. Sifat iku ana ing dat, asma iku ana ing deweke. Sifat-sifat itu berada pada dirinya. Nah, ini yang saya bisa sederhanakan dalam pemahaman perbedaan wahdatul wujud dalam dan manunggaling kaula Gusti dalam teks Suluk Wujil. Nah, ini juga ada telaahan kritis terhadap karya Zoetmulder, ya, yang berbahasa Belanda, ya, bahwa, ya, ketika Dick Hartono, ya, menerjemahkan karya Zoetmulder kepada manunggaling kaula Gusti, nah, berdasarkan penelitian atau penelusuran saya, ternyata ada pergeseran makna dari manunggaling kaula Gusti tersebut dari ranah spiritual religius ke ranah sosial politik. Nah, orang kalau selalu pendekatannya politik pasti kaulo itu adalah rakyat, Gusti itu adalah raja. Jadi hubungan raja dengan rakyat itu digunakan istilah manunggaling kaula Gusti. Dan banyak penelitian sejarah selalu menganggap sebuah temuan sejarah itu berdasarkan sudut pandang penguasa. Padahal
ketika saya pahami dari penelusuran sejarah, baik itu sejarah Minangkabau maupun sejarah Melayu, ya, nampak bahwa Islam itu banyak mewarnai kaulo gitu, rakyat jelata, bukan dari sisi ditampuk kekuasaan, bukan para raja. Jadi di Minangkabau juga begitu, Aditya Warman ya itu beragama Hindu, sedangkan para nenek mama ataupun penghulu yang banyak mayoritas adalah beragama Islam. Jadi ketika ditanya bahwa kekuasaan Hindu itu begitu mayoritas, ternyata tidak juga. Tidak semua kawasan atau semua wilayah itu bisa dikuasai oleh Aditya Warman yang beragamakan Hindu. Tapi Islam di tingkat akar rumput, bahkan di kalangan kaum ataupun penghulu, nenek mama, itu banyak Islam mewarnai di akar rumput, bukan di tingkat political leader gitu. Di Jawa saya temukan begitu juga gitu. Jadi biasanya kalau di tingkat top leader itu masih membawa menganut ajaran sepra Islam, yaitu Hindu Buddha gitu. Karena perjalanan sejarah itulah yang menjelaskan bahwa pengaruh Islam itu mengakar kepada akar rumput ataupun rakyat, atau dalam hal ini istilahnya kaulo. Itu pola yang saya lihat gitu. Nah, nanti kita perlu cek lagi dalam penelitian lanjutan kalau ada yang mau memverifikasi lagi dari apa tesis saya ini, ya silakan. Nah, ini secara etimologi ini apa namanya perbedaan Manunggaling dan Panunggaling dengan Manunggaling. Di sini secara lugotan ini terjadi pergeseran juga istilah manunggal, panunggal dengan pamoring. Ada yang satu sifatnya proses, ada yang sifatnya yang dianggap itu adalah hasilan gitu. Sehingga kalau proses itu berarti dia berusaha untuk mendekati Tuhan, mendekati zat yang Sang Yang Widi gitu. Sedangkan menurut hasil berarti sudah menganggap bahwa suatu itu sudah bersemayam. Nah, di sini juga nampak Manunggaling ini outputnya adalah sudah bersemayamnya zat yang dianggap Sang Yang Widi ini dalam diri manusia. Mungkin itu sehingga nampak perbedaan bahwa ajaran-ajaran Islam yang diawali oleh sudut pandang hidup Hindu Buddha, sehingga menyulitkan kita untuk memverifikasi satu sama lainnya. Tapi berdasarkan penelitian dari berbagai segi semiotik, kemudian dari semantik content analysis, bahwa istilah kata-kata kunci Islam sudah begitu dinamis dalam mewarnai pemikiran orang Jawa, sehingga bisa mengambil kesimpulan bahwa Islamisasi di Jawa sangat dinamis dengan penggunaan istilah-istilah yang kadang-kadang ada istilah Arab yang sudah dijawakan. Jadi tidak menggunakan fonetik ataupun bentuk sebutan yang sama lagi dalam bahasa Arab. Itu juga suatu kesulitan dalam penelitian. Tapi ketika kita memahami makna dari jaringan bahasa yang ada, kita bisa menemukan kesimpulan bahwa ini yang dimaksud adalah konsep ini yang sebagaimana dalam Syekh Wahdat tadi itu adalah seorang syekh, seorang ulama, seorang wali yang punya gagasan pada level yang dipahami oleh banyak ulama, itu wahdatul wujud gitu. Jadi banyak yang kita bisa simpulkan dari semantik content analysis, kemudian berdasarkan pendekatan semiotik. Ini jugalah yang menguatkan saya dalam meneliti sejarah, bahwa benar apa yang diuraikan oleh Protas dalam penelitian sejarah ini, bahwa semuanya berdasarkan ayat ya. Kemudian tabiat, gitu. Kemudian surah. Gitu. Jadi semuanya adalah tanda-tanda yang bisa kita menghubungkan satu sama lainnya dalam memahami sebuah fakta dan kebenaran itu sendiri dalam berdasarkan teks. Maka ayat kauniyah atau kitab kauniyah atau kitab kejadian ini sebuah suatu pendekatan yang
menurut saya itu sangat baik dalam meneliti sejarah. Begitu juga kitab Qauliyah, itu Al-Quran dan Sunnah, itu sebagai panduan dalam memahami makna-makna dari jalinan ragawi bahasa itu. Sehingga terbentuklah pandangan hidup yang tidak lari dari pandangan yang Ahlussunnah wal Jamaah, dari kalau kita masih berpegang kepada kata-kata kunci tadi yang sudah diyakini oleh umat Islam sebagai tanda-tanda atau alamat-alamat az-zahirah. Mungkin itu saja sebagai pemantik diskusi kita pada pagi ini.